Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa lagi. Saya ingin sedikit menjelaskan Islam dan modernitas. Sebelum itu saya ingin memberikan gambaran gini ya, bahwa kita melihat 3 perkembangan budaya yang cukup menonjol. Satu, budaya di mana masyarakat kita hidup pada era tradisional pertanian, perkebunan ya. Sebelum ada mesin ya, bayangkan nenek moyang kita sekian ribu tahun yang lalu hidup di abad itu. Yang menonjol siapa di era seperti itu? Yaitu kepala suku dan tokoh agama. Kepala suku, tokoh agama itu wibawanya besar sekali. Sekarang juga masih ada kan, misalnya di Papua itu kan kepala suku. Lalu simbol kekuasaannya, kekayaannya, punya lahan yang luas, punya hutan, punya sawah luas. Mereka menguasai, maka ada istilah tanah ulayat dan sebagainya. Artinya tanah yang dimiliki oleh etnis, oleh suku. Kiai-kiai zaman dahulu itu kaya-kaya, sawahnya luas, kebunnya, bahkan punya hutan. Makanya ketika para santri datang pada kiai, secara ekonomi itu nebeng hidup di rumah kiainya, ikut menggarap sawahnya. Jadi kiai di zaman dahulu, tokoh agama, kepala suku itu kaya-kaya lahannya. Itu era tradisional dulu. Yang sebagian masih ada, masyarakat kita masih ada sebagian kecil. Kemudian berkembang lagi pada era modern. Era modern ini ditandai oleh 2 hal. Satu, majunya ilmu pengetahuan, ya, teknologi. Kedua, munculnya nation state, yaitu negara bangsa. Indonesia ditandai dengan proklamasi Agustus 45, itu kan munculnya negara. Di berbagai negara lain juga, yaitu kemerdekaan sebuah negara, dan itu diperingati luar biasa. Apa artinya? Begitu negara ini muncul, maka kekuasaan yang tadinya itu dimiliki, dikuasai kepala suku dan tokoh agama, sekarang yang kuasa adalah negara. Negara yang menguasai sumber alam, sumber minyak, sumber gas, pabrik-pabrik, itu kan negara simbolnya, negara. Dan kalau ada yang ngerampok, yang menjajah, ya ditembak. Maka senjatanya apa? Senjatanya ya bedil, tentara. Polisi itu senjatanya, pesawat terbang untuk mempertahankan kan itu, makanya ada angkatan perang, ada senjata. Dan kekayaannya ya tadi alam, kemudian pabrik-pabrik, dalam konteks bernegara BUMN gitu ya kira-kira ya. Nah sekarang terjadi silent revolution, revolusi diam-diam, tapi ini dampaknya besar sekali. Yaitu apa? Kita masuk, sebagian dari kita pada tahapan era zaman informasi. Siapa yang berkuasa? Yang mengendalikan, yang puasa adalah yang kuasa ya, mengendalikan ya. Tadi yang mengendalikan lalu lintas, networking, internet, informasi. Ya secara ikonik ya Bill Gates itu contohnya, pada tingkat dunia Bill Gates maju lebar itu sebagai ikon penguasa. Perebutannya bukan sawah ladang, yang diperebutkan market, pasar. Sekarang kan banyak toko online banyak sekali. Jadi perebutan pasar. Caranya gimana memenangkan agar semakin besar pasarnya? Dibangunlah persepsi. Maka iklan luar biasa. Iklan itu salah satu contoh era informasi. Buzzer, influencer. Ya. Yang namanya buzzer, influencer, iklan itu kan tujuannya satu, membangun persepsi masyarakat agar membeli produk tertentu. Produknya bisa produk politik, calon kepala daerah, calon presiden, calon gubernur, atau produk barang. Senjatanya apa? Senjatanya ya internet, komputer, media sosial senjatanya. Nah, artinya apa? Agama juga akan berdampak dengan perkembangan ini.
Kalau agama itu masih mindsetnya, pikirannya pada alam pikiran tradisional, dia tidak mengikuti irama kekuatan baru namanya negara dan lagi sekarang kekuatan pasar, maka kemudian agama akan terpinggirkan. Padahal dulu agama kuat sekali. Kita tahu bahwa agama itu muncul dulu di alam tradisional, era pertanian, bahkan sebagian masih nomad. Lihat aja sejarah para nabi dahulu, kan belum ada negara modern, belum ada senjata-senjata seperti sekarang ini, belum ada juga senjata internet informasi seperti ini. Tapi alam pikirannya kalau masih terbelenggu oleh alam pikiran itu, tidak mengikuti inovasi-inovasi baru, maka kemudian agama akan tersingkirkan. Akan tertinggal, bahkan jangan-jangan nanti agama bagian dari market itu sendiri. Dia bukan mengendalikan market, tapi agama jadi market. Contohnya apa? Ketika menjelang pemilu pilkada, itu kan agama bagian dari market, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Padahal peran agama bukan itu. Peran agama itu memberikan guidance moral. Ya. Agama bukan hanya alat untuk mengumpulkan massa. Massa boleh dengan catatan massa sebagai kekuatan moral, bukan massa tanpa kekuatan apa-apa. Kira-kira ini ya. Jadi perkembangan tahapan-tahapan budaya nanti akan kita bahas bagaimana kira-kira Islam mensikapi perubahan itu dan kaitannya dengan masyarakat tradisional, masyarakat modern, ya, teknologi dan informasi. Kira-kira bagaimana kita beragama ya? Nanti kita lanjutkan setelah informasi berikut. Pemirsa, kita lanjutkan ya. Agama itu punya kekuatan menyatukan manusia, umat, walaupun mereka lintas etnis dan bangsa. Dalam Islam misalnya ibadah haji itu paling fenomenal. Dia bisa menyedot dari berbagai bangsa, negara, warna kulit jadi satu. Agama lain juga seperti itu. Jadi agama itu punya kekuatan pemersatu. Begitu juga pasar, ekonomi. Ekonomi ini juga punya kekuatan pemersatu yang menggerakkan dunia ini kan ekonomi. Ketika pandemi seperti ini, ekonomi tidak jalan, ini kan kemudian dampaknya besar sekali ketika ekonomi terhenti. Jadi menarik sungguhnya menjelaskan bagaimana hubungan agama dan ekonomi. Era modernitas itu sesungguhnya lebih menonjol pada agenda perkembangan ekonomi. Ketika manusia menciptakan sains teknologi, muaranya kan meningkatkan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan warga dunia. Jadi sejahtera secara ekonomi. Sedangkan agama bicara sejahtera secara spiritual. Dengan bahasa lain gini kira-kira ya. Sains dan teknologi itu sebagai satu produk modernitas memberikan layanan teknis agar hidup lebih nyaman. Kalau hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan, pergi jauh juga bisa cepat. Kan semua teknologi melayani kenyamanan hidup. Gitu. Tapi agama memberikan kualitas hidup. Agama memberikan keselamatan hidup. Agama memberikan kebahagiaan hidup. Agama menawarkan makna hidup. Jadi beda. Makanya agama memberikan makna, apa sih sungguhnya hidup ini? Sense of meaning of life, sense of purpose of life. Itu agama menawarkan jawabannya. Tapi bagaimana hidup enak dijalani, nah itu sains dan teknologi. Nah keduanya ini harus kerjasama. Agama itu memberikan panduan moral, makna hidup, tujuan hidup, tapi agama memberikan fasilitas teknikal agar hidup secara teknis bisa enak, nyaman dilayani. Dalam hal ini makanya Islam dan modernitas atau agama lain pun ya tidak ada problem, bahkan itu satu kebutuhan.
Hanya saja kemudian jadi masalah ketika sains dan teknologi itu telah menjadi saintisme, telah menjadi paham itu sendiri, telah menjelma menjadi ideologi, telah menjelma menjadi pseudo agama. Jadi sains telah menjadi semacam agama. Ketika sains telah menjadi agama dan ciri sains itu semuanya harus observable, empiris, provable, harus bisa dibuktikan dengan indera, dengan ilmu. Itu ciri sains, bisa dibuktikan empiris. Dan manusia lebih tertarik ke wilayah ini, maka kemudian agama lama-lama agak ke pinggir. Mengapa? Karena agama itu memang bicara sebagian yang abstrak, yang gaib. Nanti bicara tentang akhirat. Sains kan nggak akan sanggup bicara akhirat. Agama mengajarkan Tuhan. Saya mengatakan, mana Tuhannya? Itu apa buktinya bahwa semesta ini menciptakan Tuhan? Kapan menciptakan? Gimana proses penciptaannya? Jadi sains itu memang bertanya secara kritis terus. Dengan demikian pemikir dan tokoh agama hendaknya harus bisa menjawab tantangan sains. Kalau agama tidak bisa melayani, mendampingi, menjinakkan tantangan sains, jangan kaget kalau nanti agama oleh sebagian masyarakat akan ditinggalkan. Misalnya ya cinta kasih dalam keluarga. Ada penelitian yang menarik ya bahwa dari sekian banyak negara-negara yang termasuk bahagia, yang aman, damai, adil. Ini agama yang, bukan agama, negara yang sedikit memperhatikan agama. Ini penelitian empiris. Lihat aja hasil penelitian ya, survei. Mana negara yang tingkat kebahagiaannya, kedamaiannya itu tinggi, itu negara-negara yang kurang peduli pada agama. Sementara masyarakat yang semangat agamanya tinggi, itu korupsinya tinggi indeksnya. Ini kan paradoks. Kemudian banyak tengkar. Gitu. Maka orang bertanya, loh gimana menjelaskan semakin semangat beragama kok korupsi ini kok tidak turun? Keributan kok tidak turun, tapi ini masyarakat yang tidak begitu peduli pada agama, ini kok semakin makmur. Gimana menjelaskan? Disinilah lagi-lagi perlu penafsiran ulang agama itu apa. Nah, mungkin agama yang mereka maksud itu agama yang telah terlembagakan, yang penuh dengan aturan-aturan, yang formal, tapi mungkin nilainya, spiritnya, filosofinya itu yang kurang disampaikan. Karena pada dasarnya agama itu adalah kekuatan pembebasan agar kita tidak diperbudak oleh dunia. Agar manusia punya visi yang jauh. Agar manusia itu punya kelembutan perasaan. Agar manusia itu bisa membaca ayat-ayat semesta. Agar manusia sadar bahwa sains itu hanyalah sebagian kecil saja dari perilaku alam. Sains itu kan membaca hukum alam. Dan yang menciptakan hukum alam itu kan Tuhan. Misalnya Newton menemukan hukum gravitasi. Ketika ada apel jatuh, tanpa sains dari dulu apel juga jatuh. Kalau jatuh ya ke bawah, karena itu gravitasi, itu hukum alam. Tapi sains kan datang belakangan menjelaskan, baru bisa menjelaskan sedikit saja. Wah, kadang-kadang udah sombong sekali, padahal banyak sekali hukum alam yang sesungguhnya Tuhan telah menetapkan, tapi manusia belum mengetahui. Nah, dengan demikian bagaimana agama itu bisa sedikit memberikan guidance pada sains tadi. Tidak mesti ya diperhadapkan. Karena apa yang benar bagi sains, benar bagi agama, kadang-kadang bertemu, kadang-kadang memperkuat, tapi kadang-kadang beda. Ya tidak apa-apa. Sebab ciri sains itu memang harus selalu dinamis, bertanya terus. Kalau sains berhenti bertanya akan mandek. Nah begitupun agama hendaknya juga harus mendengarkan apa yang terjadi dalam dunia saintis. Nah kembali pada Islam dan modernitas ya. Nah sekarang bagaimana kemudian agama itu bisa memanfaatkan produk-produk modernitas. Contohnya begini, dalam hidup bernegara. Agama itu kan anti korupsi, anti pencurian, anti maling. Sains sekarang bisa mengajarkan. Misalnya ada teknologi yang bisa memantau, dipasang di berbagai tempat, kamera itu nampak ya. Kemudian kalau ada maling kan ketahuan. Nah ini kan sejalan mendukung.
Eh, Kemudian misalnya ada teknologi orang itu bohong atau tidak, yang bisa ngecek orang itu bohong. Jadi banyak sekali sungguhnya produk-produk sains itu bisa membantu dan bisa dikerjasamakan dengan agama. Ya. Atau misalnya KPK. Agama itu anti korupsi, melarang korupsi. Tapi siapa yang bisa memberantas korupsi? Ya polisi, jaksa, KPK. Dengan catatan mereka kerjanya benar. Majelis ulama kan korupsi itu haram, iya. Tapi bagaimana ngecek korupsi kalau nggak ada akuntan? Nggak ada polisi, nggak ada penyidik, nggak ada KPK, kan nggak tahu. Makanya departemen yang ada dalam pemerintah ini ya, ini banyak sungguhnya merupakan instrumen bagi agama. Agama itu mengajarkan hidup sehat. Agama membela ya, jangan sampai orang sakit. Kemudian negara membangun universitas, fakultas kedokteran. Kemudian ada departemen kesehatan. Nah ini kan berarti sejalan. Nilai yang dibawa oleh Departemen Kesehatan itu kan nilai dengan sejalan dengan nilai bahwa agama itu menyuruh orang sehat. Makanya hendaknya ini dilihat sebagai instrumen perpanjangan dari agama. Jangan kemudian dipandang tidak ada kaitannya. Jadi yang namanya agama itu jangan hanya ceramah, jangan hanya ngaji, bukan sekedar ritual, tapi banyak sekali tindakan-tindakan kebijakan yang dilakukan. Ilmu pengetahuan, teknologi, institusi negara banyak sekali yang semuanya itu sebagai mitra dari pelaksanaan ajaran agama. Di Indonesia ini menjadi menarik sesungguhnya. Kalau dianggap negara, pemerintah itu menghalang-halangi agama, apa iya? Apa yang dihalangi? Bukankah yang terjadi negara itu memfasilitasi mendirikan sekolah? Itu kan memberantas kebodohan, yang agama tidak senang kebodohan. Kemudian ada instrumen memberantas korupsi, agama kan anti korupsi. Kemudian kesehatan dan seterusnya. Jadi modernitas itu satu perkembangan yang alami, yang historis, yang agama juga harus berkembang terus. Sebab kalau tidak ini ditinggal. Jangan kaget kemudian nanti kalau agama itu akan ditinggal, sebagaimana hal ini sudah terjadi banyak sekali. Di muka bumi ini kan banyak sekali agama, dalam arti kepercayaan pada Tuhan itu kan banyak sekali. Di Nusantara juga banyak sekali. Sekarang ini ada 6, itu kan keputusan politik. Yang Konghucu dianggap agama. Di China sana kan bukan agama, itu kan gaya hidup, filsafat hidup, itu kan kebudayaan. Di sini jadi agama. Jadi agama ini definisinya banyak sekali, dan berapa agama muncul, banyak agama yang mati ketika apa? Ketika mereka tidak bisa mendampingi, meresponi, mengungguli perkembangan sains dan modernitas. Ini akan berlaku hukum pasar ini ya. Akan terjadi siapa yang tidak bisa melayani customer, user, ya akan ditinggal. Agama juga akan seperti itu. Baiklah, nanti kita teruskan diskusi ini. Terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan ya. Diskusi ini memang agak serius ya, perlu perenungan ya. Dan pemikiran, kecerdasan harus selalu kita gunakan, kita asah. Brain, pikiran itu kan seperti parasit. It work when it is open ya. Ketika terbuka maka dia akan bisa bekerja. Kalau tertutup nggak bisa bekerja. Nah, pikiran kita, otak kita harus terbuka. Semakin terbuka maka kemudian akan semakin banyak masukan baru. Hati juga begitu. Ketika hati ini lapang terbuka, maka kita akan menampung banyak keragaman, kekayaan hidup. Tapi ketika menyempit, itu kemudian akan menimbulkan benturan-benturan yang tidak penting. Sains itu cirinya terbuka, open-ended sains itu terus terbuka terus. Nah sebaliknya kalau agama, pemikirannya tidak terbuka, dia tidak akan mampu menampung.
Coba ya, Anda punya rumah. Kalau rumah itu kecil, banyak penduduk, apa yang terjadi? Senggolan, benturan terus. Benturan fisik, benturan omongan, benturan energi, belum lagi barang. Kalau hewan itu ya, kalau kandangnya sempit, banyak yang dimasukkan, ya benturan. Tapi coba di alam yang lepas, banyak hewan, nggak akan benturan kan? Kira-kira begitulah ya. Jadi pikiran yang luas, hati yang luas, yang terbuka, itu kemudian akan semakin banyak menampung. Nah, agama hendaknya juga wawasannya diperluas, pemikirannya diperluas, sehingga bisa untuk mendampingi, menampung berbagai perkembangan sains modernitas yang selalu berkembang. Karena hidup ini sungguhnya apa? Networking hubungan cinta kasih. Hidup itu networking saling tolong menolong, bukan networking bertemu untuk saling mengadili. Ya yang muncul nanti benturan. Jadi agama itu cahaya. Cahaya itu mengusir kegelapan. Tapi kalau agama itu ditampilkan sebagai kegelapan itu sendiri, yang ekspresinya itu cacian, kedengkian, ya tambah gelap aja. Nah yang salah tentu bukan esensi agamanya, tapi mungkin kita cara mengekspresikan itu yang salah. Kalau demikian yang terjadi, agama bukan menyatukan, tapi membelah. Padahal cahaya itu, kebenaran, cinta kasih itu menyatukan, bukan membelah. Kita ingin ya, keragaman ini sebagai satu keindahan. Ya. Masa hidup ini sama, seragam, di mana indahnya? Jadi jangan sampai kemudian malah dibuat sempit-sempit, kemudian malah menimbulkan benturan. Tapi menimbulkan networking, interkoneksitas yang saling berbagi, saling mengasihi. Karena hidup itu sesungguhnya apa? Saling mengasihi, saling berbagi. Lihat aja, misalnya dunia ekonomi itu kan saling berbagi, ilmu pengetahuan saling berbagi. Gitu. Tapi kalau berantem itu kan orang miskin sama-sama miskin, orang yang haus ketemu haus jadi berebut, pengemis ketemu pengemis rebutan, mentalnya mental haus, mental lapar, mental pengemis. Padahal rahmat itu melimpah, rahmat itu mengasihi, rahmat itu kaya. Jadi orang beragama itu mentalnya mental kaya, melimpah, mengasihi. Karena cinta itu ibarat cahaya, itu menyinari. Jadi kira-kira demikian para pemirsa. Sekali lagi bagaimana agama ini dibuat luas sehingga bisa menampung perkembangan luasnya sains dan teknologi dan modernitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.